Om Swastiastu. Om Anubhadra Kertapu Yantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah MPK Agama Hindu, yang saya hormati teman-teman sekalian dan juga umat sedharma. Perkenalkan, nama saya Putus Tama dengan NIM 22130111057 dari Rombel 47 Program Studi Pendidikan Matematika. Akhir-akhir ini banyak sekali kejadian terkait dengan keagamaan, khususnya fenomena kerauhan di pura ataupun di tempat-tempat yang lain. Sebagian orang menganggap bahwa itu hanya untuk mencari sensasi dan tidak benar-benar dalam kondisi kerauhan. Fenomena seperti ini tentunya menimbulkan kontroversi di masyarakat, khususnya di masyarakat Hindu di Bali. Untuk itu, mari kita bahas lebih lanjut mengenai fenomena kerauhan. Kerauhan secara etimologi berasal dari kata dasar rauh yang berarti datang. Kemudian mendapatkan imbuhan ka dan an yang menunjukkan suatu kondisi. Jadi, kerauhan dapat diartikan sebagai kondisi kedatangan sesuatu. Kedatangan yang dimaksud merujuk pada energi-energi tertentu yang tak kasat mata dalam suasana yang sakral. Energi-energi itu dapat berupa energi yang turun dari para dewa, batara, sesuhunan, roh suci leluhur, atau dapat pula berupa energi-energi yang berasal dari golongan ancangan batara maupun buta kalu. Pada hakikatnya, kerauhan tercapai melalui proses-proses yang tertata dengan sarana yang tertata pula. Proses tertata maksudnya, rangkaian acaranya jelas, baik dari ketika masyarakat memohon kehadiran roh-roh, ketika roh-roh memasuki raga, maupun ketika roh-roh meninggalkan raga dari orang yang terpilih. Sarana-sarana pendukung kondisi tersebut juga jelas, mulai dari asap pengarum-arum, menyan, cendana, dan majegau sebagai padipaan dan pasucian, termasuk adanya berbagai jenis banten dalam proses tersebut. Adanya proses dan sarana yang tertata menegaskan bahwa kerauhan tidak dapat terjadi secara sembarangan. Ada unsur waktu, tempat, dan keadaan yang memantik terjadinya kerauhan. Dengan kata lain, kondisi kerauhan cenderung dimohon oleh masyarakat untuk tujuan-tujuan tertentu. Bukan terjadi begitu saja tanpa mengindahkan pakem-pakem atau etika-etika yang ada pada masyarakat. Setelah melalui rangkaian sedemikian rupa, seseorang yang terpilih akan dipinjam raganya. Orang terpilih ini akan didatangi atau dimasuki energi-energi dari roh-roh tertentu. Selanjutnya, mereka akan melakukan suatu aktivitas di luar kemampuan manusia, misalnya berbicara dalam bahasa asing atau bahasa kuno, yang mungkin tidak dikuasai pada saat orang tersebut dalam kondisi sadar. Ini disebabkan oleh sifat-sifat Brahman sebagaimana disebutkan di dalam kitab Bhagavad Gita, yaitu Nainam Cidanti Sastrani Nainam Dahati Pawakah Nancenam Kledayati Apuna Sosahati Maruta. Bhagavad Gita bab 2 sloka 23, yang dapat diartikan, senjata tidak dapat melukainya, api tidak dapat membakarnya, angin tidak dapat mengeringkannya, air tidak dapat membasahinya. Kemudian sloka 24 menyebutkan, Acidyo yang adadyo yang akledia sosya eva ca nitya sarwagata satanar acaloya sanatana, yang dapat diartikan, dia tidak dapat dilukai, dibakar, juga tidak dapat dikeringkan dan dibasahi. Dia adalah abadi, tidak berubah, tidak bergerak, tetap selamanya. Namun, perlu dicatat, kerauhan bukan artinya kebal terhadap benda tajam, api, maupun benda-benda lain. Manusia yang tubuhnya diliputi oleh panca mahabhuta tetap akan terpengaruh oleh benda fisik. Ketika mengalami kerauhan, dia bisa luka, namun tidak fatal. Ia akan merasakan tangannya babal terbakar, namun tidak sampai terbakar fatal. Kerauhan umumnya diarahkan dengan maksud dan tujuan tertentu untuk mendukung proses spiritual manusia di Bali. Kondisi ini dimanfaatkan sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan roh-roh halus yang tak kasat mata. Lantaran tidak memiliki tubuh fisik layaknya manusia, roh-roh halus ini tidak bisa berkomunikasi secara langsung dengan manusia. Untuk itulah mereka dihadirkan diminta berkomunikasi dengan meminjam tubuh sekalu manusia. Karena diyakini sebagai sarana berkomunikasi, kerauhan pada akhirnya akan mematangkan kepercayaan seseorang terhadap laku spiritual yang dijalani. Dalam kehidupan masyarakat Bali postmodern,
Fenomena kerohan menjadi praktik ritual yang sangat menarik untuk diwacanakan dan didiskusikan secara lebih serius. Sebab, belakangan ini kerohan seakan-akan menjadi sebuah tren yang tumbuh menyamur di masyarakat. Hanya saja, banyak diantaranya tak sesuai dengan pakem-pakem yang ada. Fenomena kerohan sejalan dengan fenomena ngiring yang juga tumbuh dalam laku hidup beragama di Bali saat ini. Ada kesan yang timbul belakangan, sedikit-sedikit orang yang menyatakan dirinya ngiring betara, ngiring sesuhunan, kemudian tampil berbusana dan menggunakan aksesoris semau mereka, dan juga cenderung meniru-niru tanpa mengindahkan sisi filsafat atau tattoo secara jelas dan sejalan dengan etika-etika yang berkembang di masyarakat. Ada kesan yang timbul belakangan, sedikit-sedikit orang menyatakan dirinya ngiring betara ataupun ngiring sesuhunan. Kemudian mereka tampil dan menggunakan busana atau aksesoris semau mereka. Dan mereka juga cenderung meniru-niru tanpa mengindahkan sisi filsafat atau tattoo secara jelas dan sejalan dengan etika yang berkembang di masyarakat. Bagi kalangan yang disebutkan di atas, mereka cenderung mudah mengalami kondisi tidak sadar, kemudian menyerahkan dirinya kerohan. Sayangnya, masyarakat yang juga awam dengan kondisi-kondisi seperti ini turut larut dan mempercayai orang-orang yang demikian telah mencapai titik kerohan. Padahal, ada kemungkinan di antara mereka bukan mengalami kerohan, namun sedang bermasalah dengan persoalan emosi pribadi. Pada banyak kasus ditemui, mereka mengalami kondisi itu tanpa menakar tempat, waktu, dan suasana yang dihadapi. Tidak sedikit di kondisi ini yang terjadi di masyarakat justru sangat menyimpang dengan etika maupun tatanan atau pakem-pakem kerohan yang baik dan benar. Pada beberapa kasus, kondisi kerohan justru merusak atau menginjak-injak banten maupun sarana upacara lainnya. Kondisi ini alih-alih mendatangkan spirit untuk mendukung ekosistem spiritual yang diinginkan, justru seringkali menghadirkan masalah di masyarakat. Suatu ketika, seseorang yang diklaim dalam kondisi kerohan melakukan tindakan dengan merusak banten pecaruan yang digelar oleh komunitas masyarakat di Bali. Bahkan, kejadian itu sempat divideokan dan cukup viral di media sosial. Orang tersebut meski mengklaim dirinya sedang dimasuki roh dari makhluk kelas bawah, sejatinya kurang tepat dapat diterima dari perspektif etika beragama. Sebab, banten sejatinya merupakan simbol semesta yang wajib dimuliakan. Banten adalah sebuah yatra yang digunakan manusia untuk mendekatkan diri kepada pemilik semesta. Ada pula kejadian seorang yang mengalami kerohan, kemudian berlaku agresif, hingga tindakannya hampir meruntuhkan Pralingga ide betara yang sedang diarah. Kejadian-kejadian ini sungguh berbahaya, lantaran dapat mengakibatkan kerugian bagi masyarakat yang telah melakoni pelaksanaan ritual yang sakral. Pada tingkat yang lebih jauh, kondisi-kondisi ini justru akan membangun skeptisisme di masyarakat yang kritis. Bukan tidak mungkin, hanya karena tindakan 1-2 orang yang memiliki gangguan kejiwaan, pelaksanaan ritual tercederai, yang akhirnya terkesan remeh. Di dalam ranah praktisi, kerohan hendaknya dibedakan dengan keadaan serupa, yang dalam bahasa Indonesia diistilahkan sebagai kerasukan dan kesurupan. Sejatinya ada perbedaan yang jelas di antara ketiga istilah yang dimaksud, yakni kerohan, kerasukan, dan kesurupan. Hanya saja saat ini masih banyak masyarakat Hindu di Bali tidak dapat melihatnya secara jernih, untuk kemudian dapat menakar apakah seorang tengah mengalami kerohan, kerasukan, atau malah kesurupan. Dalam Tattwa Siwa Purana dikatakan bahwa apabila ada orang yang mengaku-ngaku dewa atau manifestasi Tuhan yang dimasuki orang itu atau kerohan, itu mesti diuji coba terlebih dahulu dengan menggunakan api pembakaran tempurung kelapa. Bagi masyarakat Hindu Bali, pemahaman terhadap ketiga jenis kondisi tersebut sangatlah penting. Terlebih bagi para pinandita atau pemangku yang seringkali berhadapan langsung pada situasi-situasi sedemikian rupa. Pemahaman yang tepat terhadap ketiga kondisi tersebut akan berelasi erat terhadap tata cara menanganinya. Penanganan yang tepat pada tiga kondisi yang serupa wujudnya namun berbeda konteks dan kejadiannya sangatlah diperlukan untuk menjaga kemuliaan budaya Bali. Sekian Dharma Wacana dari saya. Atas kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.